Halo, halo. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Thank you buat yang sudah join di space malam ini ya. Malam ini kita space lagi dengan Zeta Chen ya. Sebelumnya kita sudah pernah IME dengan Zeta Chen. Tapi yang pasti untuk kali ini dengan topik yang berbeda gitu ya, teman-teman. Malam ini topik kita adalah Web3 dan financial freedom gitu ya. Benar-benar menarik ya memang ya, topik malam ini. Oke, mungkin sambil nunggu Mas Hari dari Zetagen, mungkin teman bisa minta tolong bantu untuk share supaya lebih ramai gitu ya. Dan untuk space malam ini rewardnya itu sekitar 500.000 teman. Jadi ada dua mekanisme reward. Jadi yang pertama itu nanti sistemnya lebih ke gadget atau dana kaget ya, yang cepet-cepetan itu. Jadi nanti intinya setiap ada penanya itu nanti dan itu ada beberapa segmen ya. Jadi di segmen 1 dan 2 itu rewardnya gadget atau dana kaget tadi. Nanti jadi yang bertanya nanti teman-teman bisa mendapatkan eh, dana kaget secara gratis, secara langsung lah kayak gitu. Terus untuk yang 250.000 sisanya itu nanti seperti biasa gitu ya. Jadi pertanyaan pertanyaan yang terbaik juga, penanya terbaik juga. Cuman tapi nanti rewardnya ke akun spot to be temen kayak gitu. Oke, mungkin kita sapa Mas Hari dulu ya dari Jatadian. Halo Mas Hari. Tes. Halo, halo. Halo, halo, tes. Aman, aman. Aman ya, Halo, bisa? aman, aman, aman. Suara gua aman ya? Aman, aman. Aman, aman. Oke, nanti kalau misalnya suaranya agak keganggu atau ada noise, bilang aja. Oke, siap, siap. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Mas Hari. Boleh, boleh, gas. Gas kan, Ki. Sebenarnya kita Oke, malam ini ngobrol-ngobrol aja sih, teman-teman. Jadi, nggak ada, apa namanya, nggak ada diskusi yang ini banget. Ya, sharing-sharing aja sih buat teman-teman yang belum tahu dan mungkin ya insight baru lah buat tambahan teman-teman ilmu baru. oke, oke, teman. Sebelum kita masuk ke topik inti gitu ya, atau di beberapa segmen ke depan, kita mungkin introduction dulu ya. Mungkin Mas Hari bisa introduction dulu. Mas Hari ini siapa gitu ya. Mungkin teman di sini juga ada yang belum tahu Mas Hari. Terus selanjutnya di Zeta Chain, Mas Hari itu sebagai apa kayak gitu. Oke, silakan Mas Hari. Oke, malam teman-teman semua. Jadi ini spesial banget karena temanya ini, oh ya, lebih kenalan dulu ya. Jadi kenalin teman-teman semua, nama aku Hari, Aditya Hari, bisa dipanggil Hari gitu. As Zeta Chain Ambassador untuk Indonesia. Jadi tugas aku sebenarnya lebih ke mengedukasi sih, mengedukasi, terus juga kenalin teknologi Zeta Chain, terus juga ngajakin teman-teman buat lebih dalam lagi ke ekosistem Zeta Chain. Jadi Zeta Chain itu adalah layer one yang bisa hubungin antara EVM, Ethereum Virtual Machine, dengan non EVM. EVM yang kita tahu kan ada Ethereum, terus juga ada BNB, ada juga Avalanche. Nah nanti lewat teknologi kita punya itu bisa hubungin non EVM kayak misalkan Solana, terus Sui, terus juga ada ton ya, jaringan ton, itu kita lagi develop. Nah, harapannya kita dengan adanya teknologi kita itu semua orang bahkan di setiap regional khususnya Indonesia itu bisa pakai ekosistem kita, teknologi kita dan juga teman-teman tahu gitu kalau misalkan ada teknologi yang benar-benar merevolusi industri Web3 ini. Terus sekarang sibuknya aku adalah mau bikin ini sih, mau bikin event di Koinvest Asia sama lagi siapin merchandise buat event di sana. Kebetulan di sana juga kita ada sesi panel sama beberapa partner, Mas Rizky. Oke.
Oke, terima kasih untuk introduction-nya, Mas Ari. Itu ya, jadi untuk teman-teman yang ke Coinvest, jadi nanti bisa eh, mungkin nemuin Mas Ari atau join ke side event-nya yang dibawain oleh Mas Ari nantinya. Oke, mungkin kita langsung ke masuk pembahasan dulu mungkin ya. Tapi oke, Mas Ari, sebelum kita masuk ke pembahasan yang dalam, sesuai sama obrolan kita malam ini gitu ya. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih definisi dari financial freedom sendiri kayak gitu kan. Jadi mungkin lebih ke perspektif lah, perspektif dari Mas Heri. Tahu definisi dari financial freedom itu seperti apa gitu. Silakan. Oke, menarik banget sih, karena ini sesuai sama tema ya Mas Rizky. Jadi tema kita bener-bener berhubungan sama kemerdekaan, karena berhubungan kita sama Web3 dan finance gitu ya. Jadi kita ngambil tema sama Mas Rizky itu tentang financial freedom. Nah, menurut aku pribadi, apa sih financial freedom as aku pribadi? Jadi ketika kamu punya kondisi di mana punya kebebasan buat ngatur hidup kamu gitu, tanpa nggak usah musingin uang itu kebutuhannya buat apa-apa. Misalkan gini, jadi sebenarnya ini bukan definisi ini ya, kaya raya ya. Maksudnya kalau misalkan kamu punya uang, kamu punya, pos-pos tertentu gitu, uang itu mau ditaruh di investasi, uang itu mau ditaruh dana darurat, terus juga, kamu punya passive income, terus juga kamu nggak repot ketika misalkan datang ke restoran gitu ya, atau tempat di mana, itu kamu nggak perlu pusingin harganya. Kamu tinggal tanya ke apa namanya waitersnya, menu favorit di sini apa. Nah itu menurut aku itu udah financial freedom. At least nggak ada yang dipusingin gitu. Dan yang pasti nggak ada ini ya, nggak ada namanya hutang yang menumpuk. Sebenarnya untuk definisi hutang sendiri, aku untuk yang financial freedom ini bisa dimasukin ke financial freedom, cuman yang utangnya benar-benar produktif gitu. Jadi narik utang untuk menghasilkan uang, bukan yang utangnya tuh ya utang konsumtif itu enggak, tapi utang untuk yang produktif. Karena untuk menghasilkan uang itu perlu uang gitu ya. Jadi jangan salah kaprah kalau misalkan kalian punya utang dan utang itu dipakai buat menghasilkan, bisa di lending borrowing gitu, bisa dimanapun, itu menurut aku bagus daripada utang itu dipakai buat yang konsumtif. Jadi financial freedom itu kayak punya remote control sendiri gitu buat hidup kita. Kita mau jalan kemana, kita mau ambil keputusan apa, dan yang paling penting kita harus kapan ngerem di posisi mana gitu. Ketika harus kebutuhan yang mendesak, berarti si uang itu bisa kita pakai. Ketika uang itu lagi kita butuhin ada. Nah, menurut aku itu definisinya sih buat financial freedom. Oke, wah menarik banget ini. Em, Hutang uang buat dapetin uang. Bener ya Mas Arya? Oke, Betul. kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu ya. Ini relate juga dengan apa yang Mas Ari katakan tadi, karena kita juga malam ini bakal full ngomongin finance ya, tentang keuangan gitu ya. Nah, di luar Web3 dan crypto, itu kan ada banyak banget instrumen atau market yang bisa kita pelajari, gitu kan ya. Nah, menurut Mas Hari sendiri, financial market itu di mana aja sih, atau apa aja sih produk-produknya gitu kan, yang bisa kita gali potensinya dari sisi pemula gitu ya, maksudnya yang memang masih awam gitu ya, di dunia financial market ini, contoh kayak kripto tadi, kripto, terus mungkin saham juga, terus valuta asing kayak gitu ya, obligasi dan lain-lainnya. Cuma mungkin kita malam ini fokusnya lebih ke Web3 gitu ya, Web3 dan kripto lah, kripto produk lah, kayak itu. Nah mungkin Mas Hari bisa jelasin sedikit tentang itu tadi, kayak gitu. Silakan. Oke, ini apa namanya, mungkin bisa digarisbawahi karena ini pengalaman aku aja gitu ya. Karena dulu waktu kuliah aku juga ngambil yang ilmu ekonomi, jadi akan berkaitan dengan saham, obligasi, sama yang lainnya. Dan yang paling pasti yang baru itu ya di kripto itu sendiri gitu ya. Jadi buat awam, jadi sebenarnya ada banyak banget sih, banyak banget financial market yang bisa kalian jajaki gitu untuk mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan dari sana. Ini as a pengalaman aku sebelumnya, itu aku pernah nyoba namanya itu pertama saham. Jadi waktu kuliah dulu,
aku, nabung saham juga pernah, trading saham juga pernah, tahu mekanisme di sana juga sering gitu, karena udah nyemplung banget waktu dulu dari dulu. Jadi, buat teman-teman yang belum pernah masuk ke, bursa efek gitu, bursa efek, stock market, itu di kita tuh ada saham Indonesia. Jadi, ada perusahaan-perusahaan yang udah listing di bursa efek, kayak misalkan ada Alfamart yang kita sering pakai, ada juga, emiten-emiten tertentu yang kita ada Bank BCA, Bank, BUMN Mandiri gitu. Nah, itu kalian bisa beli sahamnya, kalian juga bisa trading di, emiten-emiten tertentu yang nantinya, bisa kalian dapetin profit dari sana. Pun selain itu, kalian juga bisa dapetin profit dari saham Indonesia lewat namanya IPO. Kalau di kripto itu kan namanya ICO ya, Initial Coin Offering. Nah, di saham juga itu ada namanya IPO, Initial Public Offering. Jadi jadi perusahaan-perusahaan yang mau dapetin pendanaan funding gitu, itu mereka harus mengikuti beberapa rules sama kategori. Karena kan yang mungkin kita ambil contoh case-nya itu adalah di koin nggak ya? Koin itu adalah bisa dibilang dia apa namanya, nyebutnya tuh bursa lah, bursa yang udah listing di Bursa Efek Indonesia. Bursa kripto yang udah listing di Indonesia itu, CFX itu sebenarnya udah listing, teman-teman. Dan tikernya itu namanya Koin di Bursa Efek Indonesia. Jadi kemarin itu aku ikut, IPO-nya si Koin dan lumayan gede, ngasih return-nya itu sampai 900%. Karena waktu itu emang dibatasin ya, jadi, penjatahannya itu eligible-nya aku cuma dapat sedikit doang. Aku pesennya nyampe puluhan, puluhan juta gitu. Tapi pas waktu penjatahan cuma dikit doang. Tapi itu kebatis sih karena, return yang dihasilin atau, naiknya tinggi-tinggi banget. Dalam waktu kurang lebih 2 sampai 3 minggu itu nyampe 900% teman-teman. Itu di saham. Ini sebenarnya saham tuh banyak banget, tinggal kalian, pilih mana aja saham yang potensial, saham yang emang buat trading dan saham untuk jangka panjang gitu ya. Terus yang kedua ada obligasi, surat utang negara. Kalau ini lebih ke kalian beli terus, keep obligasinya buat jangka waktu, 4, 5 tahun, 10 tahun, nanti bakal dapat, apa namanya, kalau di obligasi namanya kupon. Kupon tuh imbal hasil. Jadi, beli produknya, kuponnya itu misalkan relatif ini sih, relatif kecil sih. Karena itu sebanding sama sama risk reward-nya. Risk-nya tuh misalkan, eee karena kecil ya, reward-nya jadi cuma 5 sampai 6% per tahun. Jadi kalau misalkan kalian punya uang banyak, pengen ditaruh di obligasi, ya itu, bisa nguntungin juga. Tapi untuk yang obligasi ini, kalian menurut aku sih pilih-pilih ya, karena nggak semua obligasi itu ngasih ngasih apa namanya, ngasih imbal hasil yang, gede. Dan juga nggak semuanya, kadang ada juga yang waktu di pertengahan gitu, tahun ketiga atau tahun keempat itu kadang, ada yang ngadat juga obligasinya untuk pembayaran kuponnya. Terus yang ketiga, kalau tadi saham Indo ada juga saham AS. Nah, kalau saham AS ini lebih ke global ya. Jadi, kalian tuh bisa beli saham-saham kayak Google, Apple, Tesla, sampai, industri-industri yang lain. Terus juga sekarang kan, udah banyak gitu platform untuk jual beli saham AS yang ada di Indonesia gitu ya. Ada platform A, platform B, platform C gitu. Jadi ya teman-teman, bisa beli sahamnya, saham apa namanya, perusahaan luar. Cuman, kurangnya adalah kalau misalkan saham luar, dia lebih ke jamnya sih. Dia dari jam 9 malam sampai jam, subuh pagi. Terus yang, terakhir yang sedang kita obrolin itu di Web3 ya. Jadi di Web3 ini ada banyak banget instrumen yang bisa kalian dapetin cuannya, bisa lewat trading, bisa juga, investing gitu di koin-koin yang fundamentalnya bagus, dan potensial ya. Terus juga bisa lewat staking, lending borrowing, yield farming, terus juga, cara lainnya yang bisa ngasilin uang. Jadi sebenarnya buat, pemula tuh ada banyak banget ya, ada banyak banget, financial market yang bisa kalian jejaki, yang bisa kalian tempuh, yang bisa kalian ambil. Cuman menurut aku jangan buru-buru, kalau temen-temen, atau kalian belum banyak ilmunya, ya udah masuknya secara pelan-pelan aja, nggak usah langsung, FOMO karena ikut orang lain itu jangan. Bisa bisa jadi ketika kalian FOMO, ketika kalian masuk dan ketika, partinya udah selesai, ibaratnya partinya dari market udah selesai, ya kalian cuma kebagian cuci piring doang, kalian malah cut loss, kalian malah rugi. Itu kalau bisa FOMO atau angin-angin itu dihindarin, dan yang penting adalah knowledge-nya. Untuk masuk ke market tertentu, market finansial yang tertentu, itu kalian harus punya knowledge-nya dulu. Kalau yang lebih kayak gitu sih, Mas Rizky.
Oke, oke, siap, terima kasih. Ini di awal udah menarik ya pembahasan Mas dari eh, jelaskan tadi ya. Contoh tadi seperti ya emiten dari saham Indonesia, entah itu BBCA, BBRI dan lainnya gitu ya. Nah terus Mas Hari juga tadi sempat menjelaskan soal IPO gitu ya, IPO Initial Public Offering. Terus kalau misalnya di kripto ada ICO, ada IDO, ada IFO, dan sekarang yang kalau misalnya exchange itu ada IEO ya. Nah, terus tadi juga Mas Dari sempat mention ya sekuritas gitu ya, bursa atau tempat teman-teman bisa membeli gitu ya, membeli saham, dan juga Mas Dari juga tadi sempat mention sempat membeli koin gitu ya, atau emiten dari CFX. Terus obligasi ataupun surat utang negara tadi, terus saham US juga, dan DeFi ya, yang paling akhir DeFi tadi yang memang itu salah satu sektor yang ada di crypto, dan di DeFi itu sendiri itu cukup banyak produknya gitu ya. Oke, kita lanjut ke next question ya untuk Mas tadi. Nah, ini kita lanjut ke segmen 2 gitu. Jadi ini perbandingan traditional finance versus decentralized finance, teman-teman. Nah, Mas Ari, di Indonesia sendiri orang itu kan lebih familiar dengan investasi saham ya, atau obligasi gitu kan, surat utang negara tadi, yang dianggap lebih stabil ataupun stable itu kan, yang memang resikonya juga relatif kecil daripada kripto itu. Nah, sementara di dunia DeFi kita punya mekanisme seperti earning, staking, liquid staking, restaking, sampai lending, borrowing kayak gitu. Nah, menurut Mas Hari sendiri, apa sih perbedaan paling mencolok atau paling mendasar atau yang spesifik gitu tentang sisi potensi, keuntungan, dan juga resiko dari traditional finance dan juga decentralized finance kayak gitu. Silakan Mas. Oke, ini menarik pertanyaan karena ngebandingin antara traditional finance sama decentralized finance ya atau DeFi di Web3 gitu ya. Mungkin aku ngelihatnya dari dua sisi, dari sisi keuntungan sama dari sisi resikonya. Nah, kalau misalkan dari sisi keuntungan di traditional finance itu aku ngambil contohnya obligasi sama saham. Jadi keuntungan yang bisa teman-teman dapetin kalau misalkan di obligasi itu yang seperti aku bilang tadi itu berkisar antara 5 sampai 7% per tahun. Kenapa kecil? Karena emang ini benar-benar low risk dan ya emang untuk diperuntukkan buat teman-teman yang apa ya, istilahnya tuh buat menghindari inilah inflasi lah. Uang kalian kan tiap tahun kena inflasi 5%, 6%. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang emang ngambil low risk gitu. Low risk dan emang nggak punya waktu ngelihat charting, nggak punya waktu buat ngupdate market. Itu bisa dicoba. Coba ya kecil-kecil dulu aja, misalkan 1 juta, 2 juta, atau 500 ribu buat masuk obligasi. Karena obligasi ini sebenarnya bisa dibeli banyak tempat ya. Di salah satu e-wallet juga ada, terus di bank m-banking kalian juga ada, bisa beli tuh obligasinya. Terus untuk yang kedua yang saham, kalau saham ini aku ambil contoh yang Indonesia ya. Saham ini tuh keuntungannya dia sebenarnya fluktuatif, cuman bisa mudah dibaca dibanding yang kripto. Karena saham di Indonesia tuh dia naik turunnya tuh by story. Karena di saham Indo itu ada namanya auto reject atas sama auto reject bawah ya. Jadi setiap hari itu dibatasin maksimal kalau misalkan naiknya berapa persen. Satu hari saham A naiknya 30%. Nah, apakah nanti besoknya bisa naik lagi sampai 30%? Aku biasanya itu ngeliat di story. Di story by charting hari-hari sebelumnya. Apakah kemarin pernah auto reject atas ARA gitu. Kalau misalkan iya, berarti aku harus bisa dibilang inilah 80% modal aku masuk ke situ. Karena lewat dari history tadi, aku bisa pastikan 80% atau 90% hari berikutnya bakal ARA atau ranking atas atau naik 30% lagi. Terus yang kedua, yang saham IHSG ini sebenarnya kalau misalkan di apa namanya, dilihat gitu ya, kalau misalkan secara tahunan itu naiknya tuh 8-10% per tahun. Terus juga di saham itu ada namanya dividen. Jadi kalau misalkan kalian keep sahamnya ada lewat Kumdet,
dan kalian terus skip lewat tanggal itu, tanggal kumdet, nanti bakal dapat dividen. Dividennya berkisar tergantung emitennya ya. Ada yang ngasih gede gitu, ada 8%, ada yang 10%, bahkan untuk perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan yang emang menghasilkan tinggi dividennya itu ngasihnya gede, ada yang paling gede 15%-an sih, 15%-an. Dan banyak kadang orang ngeburu eee, si dividen ini. Jadi, mmm, gue misalkan mau beli saham A, ngincer dividennya, ya berarti gue harus nge-keep-nya sampai hari kumdet itu, baru besoknya bisa dijual 15%. 15% itu nanti dikirimnya ke RDN kita atau rekening dana nasabah. Atau ngasih return-nya itu sekitar 10 lah, 10-12% per tahun ya rata-rata ya. Untuk yang saham-saham teknologi sebenarnya overvalue sih untuk saham-saham teknologi, tapi nggak menutup kemungkinan masih bisa naik. Dan kalau misalkan kalian untuk yang saham AS ini tertarik, ya kalian ini aja cari-cari saham yang saham China tapi listingnya di saham US, itu kalian bisa koleksi dari sekarang tuh. Terus buat yang DeFi, DeFi bisa staking lewat stablecoin atau di native coin si project tersebut. Misalkan aku di Zeta ya, di Zeta kan ada staking juga. Jadi aku stakingnya pakai Zeta untuk ngasilin Zeta lagi. API-nya bervariasi sih. Kadang ada yang ngasih 8 sampai 10%, ada juga ngasih yang 12%. Ada juga kadang kalau misalkan si token tersebut atau koin tersebut lagi trending gitu ya, lagi tinggi-tingginya, biasanya ngasih rewardnya itu gede. Kadang bisa tembus 15 sampai 20% APY-nya. Terus kalau misalkan dilihat dari sisi risiko, sebenarnya kalau untuk saham atau obligasi itu ada risikonya ya. Karena di obligasi itu yang aku jelasin sebelumnya tadi, kalau di obligasi itu ada risiko gagal bayar kuponnya. Jadi kan misalkan modal kita 10 juta, tenornya tuh 5 tahun. Dari 5 tahun itu dapat ini 5% misalkan. Nah, berarti kadang ada juga yang nggak dibayar si 5% kuponnya ini, imbal hasilnya itu. Jadi kalian yang nggak dapat apa-apa. Cuman ya balik lagi ini low risk, benar-benar low risk untuk yang obligasi. Kalau untuk saham fluktuatif juga untuk beberapa saham di Indonesia maupun di luar negeri ya. Istilahnya tuh kalau di orang-orang saham namanya saham gorengan. Jadi satu hari bisa naik 35% paling tinggi, terus hari kedua, hari ketiganya naik, hari keempat, hari kelimanya dibanting, sampai hari ke-8 sampai 10 dibanting terus, itu ada. Itu resikonya di situ. Terus di saham juga ada namanya FCA, full call action. Jadi kalau misalnya saham kena FCA ini, dia nggak bisa di-tradingin secara reguler gitu. Jadi lewat auction, auction tuh lewat lelang. Jadi nanti ngebid sama nge-as harganya tuh by lelang, bukan by reguler. Terus kalau misalkan DeFi gitu ya, dia punya risiko yang lebih gede karena yang aku sebutin tadi, APY-nya itu gede banget, 15-20%, pasti si harga token atau koin itu turun atau impermanent loss namanya. Jadi ya itu sih, kalau misalkan harga tokennya naik, berarti kita untung 2 kali lipat, dapat APY-nya, dapat lending borrowing-nya, persentase dari situ, dan dapat untung dari capital gain-nya juga ya. Tapi untuk yang ruginya juga double gitu ya. Enggak, ruginya cuma satu doang dari apa namanya, yang harga turunnya doang, permanen loss. Gitu sih, Mas Rizky. Oke, terima kasih untuk informasinya, Mas Ari. Benar-benar menarik ya memang. Ini baru di segmen kedua tapi benar-benar daging ya. Oke, jadi Mas Ari tadi mungkin ini sedikit apa ya, sedikit aku em, share untuk rangkuman gitu ya, rangkuman dari penjelasan Mas Ari tadi. Jadi Mas Ari tadi menjelaskan soal DeFi gitu ya. Jadi contoh staking, yield farming, lending and borrowing, terus intinya perbedaan yang mencolok di DeFi dan juga TradFi itu, kalau soal TradFi itu resikonya itu lebih kecil ya. Terus yang DeFi ataupun salah satu sektor yang ada di Web3 ini gitu ya, di crypto, itu resikonya memang cukup besar karena memang APY-nya bisa dibilang besar juga gitu. Terus Mas Ari juga tadi sempat share soal
dividen gitu ya, dividen hunter mungkin ya. Terus ada juga IPO hunter gitu ya. Terus untuk DeFi itu bisa staking di platform lain ataupun Zeta sendiri gitu ya. Karena Zeta juga punya protokol gitu ya, protokol dan di situ bisa staking di sana dan juga untuk APY-nya itu cukup bervariatif kata Mas Ari tadi gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa langsung cek di protokol yang ada di Zeta Chain untuk melihat secara langsung. Terus soal aplikasi, jadi dan aplikasi itu juga tetap ada risikonya ternyata kata Mas Ari tadi. Jadi resiko gagal bayar dari kupon tadi atau imbal hasil tadi. Terus selanjutnya ada saham gorengan tadi yang memang bisa dibilang mungkin kalau soal teman itu mengira saham itu pasti bagus, tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi saham ada yang memang apa ya, ya ada perusahaan yang memang kurang ini ya, maksudnya memang iya valuasinya entah kecil atau gimana yang mengakibatkan orang-orang di situ hanya farming aja gitu. Oke, kita lanjut ke next question. Nah, ini juga relate dari Mas informasi yang Rizky, Mas Ari sampaikan sorry sebelumnya. saya Ya, potong. apa Mas? Mungkin Boleh, boleh biar silakan. lebih lebih apa namanya lebih menikmati hasil kekerasan merdeka, aku ini kali ya nge-share apa namanya nugget dulu kali ya di grup. Nah, oke, boleh, boleh Mas. Silakan, silakan. Oh ya, tadi lupa ya. Berarti mulai di Uh, segmen pertama tadi Mas ya. ya aku share sekarang aja nggak apa-apa, Mas Rizky. Oke, silakan. Oke, jadi buat Nanti teman-teman aku bantu ini. siap-siap ya. Nanti aku share di. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kita ada di ZTC sendiri ada grup Telegram channel sama grup Telegram diskusi. Biasanya kita ngasih rewardnya lewat sana sih untuk yang ME, untuk yang campaign, untuk yang seru-seruan lah. Jadi kalau misalnya teman-teman belum join sekarang Telegram ZTC Indonesia t.me /zchain _ Indonesia. Ini aku mau bagiin dana kaget sekarang nih. Oke, Siap. buat teman-teman yang belum join, silakan join dulu ya. Supaya nggak ketinggalan juga ini. Karena memang Iya benar-benar. ya kaget ya, jadi dana kaget, jadi harus cepet-cepetan gitu ya. CFS ya ini. Udah siap. Oke guys, siap guys. Ya. 3, 2, 1. Aku kirim ya guys. Nah, oke. Gas, langsung di scan. Oh baru dikit nih gitu. Nah itu udah share guys ya. Ya betul, di aku share. Yes, boleh lanjut mas? Kita lanjut lagi ya. Ya. Langsung kita lanjut. Gimana? Oke, kita untuk kali ini kita lanjut segmen kedua tadi ya teman. Jadi ini pertanyaan selanjutnya untuk Mas Ari. Nah, ini relate juga ini Mas Ari dari informasi yang Mas Ari share tadi sebelumnya. Nah, saham Amerika gitu ya, sama seperti Apple, Tesla ataupun Nvidia gitu ya. Itu kan sering jadi idaman karena dianggap global dan liquid. Mungkin lebih ke blue chip gitu kan. Nah, itu kan blue chip ya. Nah, terus kalau kita bandingkan dengan DeFi seperti lending dan borrowing, apa sih alasan utama seseorang memilih DeFi meskipun resikonya relatif lebih tinggi? Silakan Mas Ari. Oke. Ini mungkin teman-teman yang udah tahu sama S dan milih DeFi mungkin ini pendapat pribadi ya karena setiap alasan itu beda-beda. Jadi menurut aku kenapa sih orang yang udah tahu sama S tapi kenapa nggak milih sama S dan lebih milihnya yang DeFi yang resikonya relatif lebih tinggi gitu ya. Nah menurut aku pertama lebih ke akses sih mas. Akses sama fleksibilitasnya itu mudah banget. Jadi kalau misalkan di kita kan kalau misalkan mau buka sama S kan harus kadang ribet ya, harus buka akunnya dulu, kadang harus pakai KTP gitu, kadang harus di-convert dulu dari IDR ke USD, dari USD harus dibeliin sahamnya baru kita dapat sahamnya. Kadang di platform tertentu misalkan ya, platform tertentu kadang harus tap plus 2 dulu untuk masuk ke apa namanya, ke akun rekening kita.
T plus 2 tuh maksudnya gini, kalau misalkan teman-teman jual di hari Senin, berarti baru masuk ke rekening kalian itu di wallet atau di rekening yang ada di platformnya itu hari Rabu, 2 hari kemudian. T plus 2 itu transaksi plus 2 hari gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan di DeFi itu fleksibel sama aksesnya tuh mudah banget. Kalian tinggal connect wallet doang, pakai MetaMask, pakai Trust Wallet gitu, pakai OKX Wallet. Yang penting ya kalian punya prasenya, itu yang pertama. Terus mereka tuh orang-orang yang mungkin menurut aku ya, itu lebih menyukai resiko yang lebih tinggi. Ibarat kata lah, go big or go home gitu, atau cacing-cacing naga-naga. Ya udah gitu, APY tinggi, si tokennya ya udahlah sekalian aja gitu. Aku bukan bertaruh ya, aku taruh uang aku yang bisa menghasilkan return 20-30% APY-nya, dengan harapan si tokennya juga at least kalau misalnya nggak naik ya udah stabil aja gitu di harga itu secara jangka panjang nantinya. Terus yang ketiga itu lewat DeFi kita punya kontrol penuh ya. Lewat kontrol penuh kita bisa akses lewat apa namanya si prase kita sendiri gitu yang ada 12 dan nggak ada campur tangan dari orang lain dari si centralize-nya. Kalau misalkan pakai platform kan yang sama es kan harus ada pihak kedua dan pihak ketiganya kan, karena nggak mungkin platform Indo bisa mengakses ke sama es, pasti pakai lewat pihak ketiga dan itu kontrol kita terhadap si sahamnya akhirnya ya terlalu banyak campur tangan gitu. Makanya kalau misalkan yang di DeFi ini kontrol penuhnya dipegang sama kita. Cuman nggak enaknya kalau misalkan kita salah gitu, salah konekin wallet dan kita ada DeFi di sana ya bisa jadi DeFi kita atau uang kita yang taruh di staking itu bisa diambil sama orang lain kalau misalkan kena kena drain wallet kita. Terus yang pasti di DeFi itu sendiri atau di project atau di koin itu kita ngelihatnya inovasinya cepet banget. Jadi misal untuk yang staking A atau lending borrowing di project A gitu ya, itu nggak cuma satu ini doang, nggak cuma satu produk doang, bisa menghasilkan banyak produk, bisa juga kadang bikin fitur-fitur baru gitu kayak gitu, framing, collateralize, apa namanya, lending gitu ya. Sampai nanti cross chain lending yang nantinya bikin DeFi itu inovatif dan beda dari platform tradisional finance lainnya. Jadi sebenarnya alasan utamanya sih lebih ke aksesnya yang mudah tadi, terus juga returnnya yang dihasilkan itu lebih tinggi, sama kontrol penuh dan juga inovasi dari si decentralized fund itu yang cepat gitu dibanding yang tradisional yang cuma itu aja dan lama. Oke, menarik ya ini teman ya. Jadi benar-benar ini ya namanya, benar-benar eh pasti temen juga cukup banyak yang belum tahu soal itu mungkin gitu ya. Jadi seperti yang Mas Heri bilang tadi, jadi ini sekali lagi rekap ya teman. Jadi eh atau rangkuman. Jadi kalau misal saham US atau Amerika itu seperti yang Mas Heri bilang aksesnya susah, terus ada kolateral gitu ya, jadi lebih rumit, terus kadang juga tapeless dan harus mengakses menggunakan third party ya ataupun pihak ketiga. Jadi itu pasti membuat orang mikir beberapa kali ya soal itu. Nah terus kalau soal DeFi itu yang pasti karena memang APY-nya tinggi, terus benar-benar menarik ya dari APY-nya tinggi itu pasti benar-benar menarik eh, orang-orang untuk ikut di situ, menaruh uangnya di situ dan juga return tinggi seperti itu. Oke, kita lanjut ke next question ke Mas Ari. Dan ini juga relate dengan yang Mas Ari informasikan sebelumnya. Nah, ini soal lebih ke soal obligasi, Mas Ari. Jadi surat utang negara tadi. Nah, yang kita kenal di obligasi itu kan mempunyai bunga ya, mempunyai return gitu, bunga. Dan itu juga fix. Ya. Dan pembayarannya terjadwal. Jadi mungkin setiap awal bulan, mungkin seringnya setiap awal bulan ya, atau akhir bulan gitu. Nah, di saham itu kan juga ada dividen.
Terus sedangkan di DeFi, kita bicara yield farming ataupun staking untuk mendapatkan rewards gitu ya. Entah itu rewards, mungkin airdrop ataupun ya memang pure native tokennya gitu kan. Native token dari project itu. Nah, terus ini pertanyaannya lebih ke bagaimana user bisa membedakan sumber seperti imbal hasil yang untuk returnnya tadi dan di kedua dunia yang berbeda ini, Mas Ari. Jadi yang satu itu mungkin web 2 banget gitu ya. Terus yang satunya itu lebih ke web 3 banget kayak gitu. Nah, mungkin Mas Ari bisa jelasin soal itu supaya teman juga paham soal itu, tahu informasi soal itu dan mekanismenya seperti apa. Silakan, Mas. Oke, makasih buat pertanyaannya Mas Rizky. Jadi buat yang traditional finance ada yang namanya obligasi. Jadi obligasi itu kita nyebutnya surat utang gitu ya. Jadi orang A lebih ke perusahaan atau pemerintah gitu, pengen dapetin uang atau butuh uang gitu ya, berarti dia nerbitin surat utang yang menyatakan kalau misalnya si A ini perusahaan atau negara A ini itu pengen dapetin uang. Nah nanti kalian yang pegang surat utangnya itu bakal dapet kupon atau imbal hasil. Nah kupon atau imbal hasilnya itu dibayarnya fix ya, jadi nggak naik turun per tahun itu emang segitu. Terus juga biasanya dibayarnya terjadwal di akhir bulan bisa, di awal bulan juga bisa, nanti tergantung dari mekanisme sama sistem pembagian jadwalnya aja. Contohnya buat yang pemerintah ada namanya kangaroo bond ya. Waktu itu di Indonesia pemerintah Indonesia bikin obligasi yang dimana itu ditujukan buat masyarakat atau orang yang ada di Australia, kangaroo bond, obligasi kangaroo. Returnnya kalau nggak salah berapa ya? 5-6% lah untuk returnnya itu. Jadi 6% itu per tahun dan pasti ya cairnya tuh sesuai dengan jadwal. Terus yang kedua ada saham. Kalau saham ini kalian bisa dapetin lewat dua hal. Pertama lewat saham yang bakal bagi dividen, dapat keuntungan dari perusahaannya. Perusahaan A atau emiten A itu dapat keuntungan berapa triliun misalkan. Nah, lewat keuntungan itu ada modal yang di keep sama perusahaannya, ada juga model sorry bukan model, ada juga keuntungan yang dibagiin ke para pemegang saham lewat dividen. Nah, teman-teman bisa dapetin keuntungan lewat dividen yang dibagiin di perusahaan tersebut dengan cara teman-teman ya harus keep sahamnya gitu ya. Terus ada juga yang kedua lewat capital gain. Kalau capital gain ini lebih ke kalian beli saham di harga 1.000, terus harga sahamnya naik, dijual jadi 1.500, jadi untungnya kan 50%. Nah, itu capital gain. Nah, untuk saham ini lebih banyak ya, karena kita bisa temuin di aktivitas kita sehari-hari, ada saham yang Indo, ada perbankan juga, kayak misalkan Bank BCA, Bank BRI, Indomaret, Alfamart juga ada, terus juga ada banyak sih. Bahkan yang kita pakai, yang kita gunakan sehari-hari gitu, itu berkaitan sama ada sahamnya. Terus juga untuk yang saham AS kita juga pakai produknya ada Meta, ada juga Tesla, Google, Alphabet, terus juga Nvidia, terus juga yang lain, Microsoft. Nah, kalau misalnya di dunia DeFi ini sebenarnya konsepnya agak beda tapi hampir sama. Pertama itu staking. Nah, kalau staking ini lebih berkaitan sama nih ya, sama sistem blockchain-nya. Jadi kalian itu ngebantu blockchain si project itu buat bekerja dan untuk memvalidasi si blockchain supaya nggak salah gitu ya. Nanti si user atau yang stakernya ini itu bakal dapat reward dari gas fee-nya. Jadi teman-teman membantu amanin jaringan, teman-teman juga dapat imbalan lewat native token tersebut. Nah, Zeta Chain itu punya namanya staking rewards, yang dimana teman-teman nanti bakal dapat rewardnya dalam bentuk zeta gitu. Terus ada juga namanya yield farming udah banyak, bisa ada juga lending borrowing, bisa ada juga earning di sana. Terus juga kalian juga bisa dapat apa namanya keuntungan gitu lewat namanya liquidity provider. Jadi penyedia likuiditas di salah satu apa namanya DeFi tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kalian nyediain likuiditas di platform itu di DeFi itu nanti kalian bakal didapat lewat gas fee-nya. Nah, sebenarnya dari situ juga sih karena harus ada pairing-nya kan. Pairing-nya biasanya stable coin sama si native token tersebut. Kadang kalau misalkan native token turun ya berarti rugi gitu ya. Tapi kalau misalkan native tokennya naik dan kita dapat imbal hasil berarti itu
kita dapat 2 keuntungan yang double gitu. Jadi sebenarnya untuk perbedaan antara TradFi sama DeFi itu, kalau TradFi itu lebih real gitu, real ke ekonomi dan ke kehidupan kita pribadi, dan itu relate banget sama kehidupan kita sehari, mulai dari bangun, terus beraktivitas sampai tidur lagi itu ada ininya gitu, ada produknya. Sementara untuk yang DeFi itu lebih ke aktivitas on chain ya. Jadi lewat blockchain, terus juga nggak kita rasain, tapi ketika di withdraw baru kita rasa. Nah itulah enaknya di DeFi gitu. Dan yang pasti ini bagus untuk dua-duanya. Aku nggak menjatuhkan satu sama lain karena dua-duanya itu saling berkaitan dan saling menguntungkan satu sama lain. Kalau misalkan teman-teman punya knowledge-nya, punya manajemen risiko yang baik, dan juga punya wawasan emosi sorry, dan juga punya wawasan atau psikologi emosi yang baik juga gitu Mas. Oke, thank you untuk informasinya Mas Hari. Benar-benar menarik ya teman-teman ya. Ini baru di segmen kedua ya. Dan ini tadi penutup segmen kedua tadi. Mungkin Mas Hari di segmen ini bisa ini mungkin ya, bisa share gadget lagi mungkin ya. Boleh, siap. Ini Oke, teman-teman. Ya, ya, ini ya gadget untuk kedua ya teman-teman. ya silakan, Mas. Ya, buat teman-teman yang belum join di Zetachen Indonesia di grup Telegram gitu ya, bisa join terlebih dahulu sebelum Mas Hari membagikan QR code-nya ya, QR code dari eh, Dana ya, Dana gratis, Dana. Teman-teman silakan join dulu, saya ketinggalan lagi. Untuk grupnya, sebentar aku bikin. Nah, grupnya ini, oke, sebentar aku post dulu nih. Sorry. Oke, udah ada di atas ya itu ya. Untuk grup Zetachen Indonesia, grup Telegram Zetachen Indonesia, bisa join terlebih dahulu sebelum Mas Hari share QR code dari Dana ya, Dana gratisnya, Dana. Oke, siap. Oke, Oke, share aku hitung guys. mundur ya. 3, 2, 1. Aku kirim di grup channel. Oke. Nah itu teman, sudah di-share sama Mas Arya. Oke, boleh lanjut Mas Rizky? Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Nah, ini mengenai soal resiko tadi ya. Ini untuk sebelumnya tadi juga Mas Heri cukup banyak share soal resiko ya, tentang traditional finance dan juga decentralized finance gitu ya. Dan ini ada tambahan tentang regulasi. Jadi di segmen ketiga ini eh, pertanyaannya lebih ke seputar resiko dan regulasi, Mas Ari. Oke, di instrumen tradisional gitu ya, di Web2 gitu ya. Di Web2 di Indonesia sendiri kan kita punya regulator yang menaungi kripto ya untuk saat ini. Jadi OJK ya di Indonesia atau SEC di Amerika Serikat, di US ya teman. Nah, yang mengatur pasar kayak gitu. Nah, sementara di DeFi itu cenderung masih bebas. Karena memang regulasinya belum semasif itu mungkin ya, belum semasif itu dan belum dikontrol itulah. Nah, pertanyaannya lebih ke bagaimana menurut Mas Heri cara user bisa meminimalisir risiko di dunia yang belum sepenuhnya ada payung hukumnya seperti DeFi ini. Silakan Mas Heri. Oke, ya benar teman-teman. Jadi di Web2, kita nyebutnya Web2 kali ya untuk yang traditional finance. Jadi di Web2 itu sebenarnya udah teregulasi gitu ya, karena emang dia udah lama banget, dan yang pasti udah regulasinya udah di setiap negara itu udah inilah bagus lah, dan udah banyak banget regulasinya yang mengatur buat Web2 ini. Nah, sebenarnya buat yang ini DeFi itu kan menurut aku itu dia masih borderless ya. Borderless itu artinya dia tuh belum ada
kepastiannya gitu, dan belum ada payung hukum yang pasti. Nah, menurut aku buat meminimalisir risiko yang ada di DeFi ini, yang pasti yang paling pertama adalah selalu dan always do your own research. Jadi nggak boleh jangan FOMO, nggak boleh FOMO dan selalu cek siapa tim di balik yang bikin proyek tersebut, terus juga produk protokolnya itu apa dan yang pasti apakah si smart contract-nya itu dapat audit apa belum. Karena kadang dan emang kebanyakan itu si project-nya ini dia ngasih APY tinggi tapi nggak di audit smart contract-nya. Nah itu teman-teman harus jauhin karena bisa jadi ketika kalian taruh di situ, ketika nggak ada auditnya ya udah bisa jadi teman-teman ada case tertentu yang dimana si project itu kena inilah kena scam dari internalnya atau juga kena scam dari eksternal dari luar gitu ya, serangan hacker. Terus yang kedua, pakai platform yang kredibel, bisa dilihat dari protokolnya yang udah besar, yang juga punya track record, terus juga TVL-nya tinggi, dan yang pasti komunitasnya aktif. TVL itu total value locked. Jadi berapa sih nilai yang di lock atau dikunci di sistem tersebut atau di jaringan tersebut. Terus yang ketiga, menurut aku harus diverifikasi sih. Jadi ketika teman-teman nemu protokol atau produk yang bagus, ya teman-teman juga harus diversifikasi ke beberapa produk lainnya, jangan di satu tempat doang. Takutnya kalau misalkan si native token si project itu turun, ya teman-teman mungkin di satu sisi dapat APY tinggi, tapi di satu sisi yang lain rugi karena dapat apa namanya si harga native tokennya itu turun. Dan again jangan jangan apa namanya jangan all in di satu tempat, harus diversifikasi ke beberapa protokol atau tempat. Terus selanjutnya menurut aku adalah gunakan dana dingin. Nah, kalau ini menurut aku bijak teman-teman aja gimana. Jadi kalau misalnya mau pakai dana yang panas, at least pilih yang ininya apa namanya, yang di lock-nya itu nggak lama, cuma 7 hari, cuma 1 bulan, jangan sampai lebih dari 1 bulan. Tapi kalau misalnya peluang dingin, better buat aku ya udah panjang aja gitu ya. Kita karena ngejarnya itu ngejar si si FPW yang cukup tingginya itu. Terus yang kelima, mmm, apa ya, ikut komunitas kali ya. Jadi teman-teman mungkin di satu sisi dapat dapat protokol bagus yang dimana ngasih term baik dan fundamentalnya bagus, tapi nggak tahu bingung buat cara networkingnya, cara ngulik lebih dalamnya. Nah, kalian bisa tuh join komunitas yang ada di project tersebut. Kalian ikut diskusinya, kalian juga ikut perkembangan terbarunya, dan yang pasti kalian dapat ilmu juga lewat diskusi maupun lewat komunitas tersebut. Jadi meskipun belum ada payung hukum yang formal ya, yang di web tuh sebenarnya user tetap bisa jadi ini sih, jadi bisa dibilang tuh self regulate atau regulasi pribadi. Dengan mindsetnya tuh yang paling penting ya harus hati-hati, terus juga riset ya, riset lewat teman maupun riset lewat kita pribadi gitu, dan yang pasti yang join komunitas. Karena komunitas itu salah satu nyawanya dari Web3. Kalau misalnya komunitas trust-nya tinggi terhadap proyek tersebut, bisa dipastikan si project ini lambat laun atau jangka depannya bakal ini juga bakal naik juga sih harganya. Kayak gitu Oke, sih. oke, thank you Mas Ari untuk penjelasannya. Jadi intinya teman benar-benar harus bisa meminimalisir resiko gitu ya di DeFi. Jadi aware dengan protokolnya atau produknya tadi, terus Dior, terus jangan FOMO gitu ya, jangan greedy gitu. Terus lihat packet dari protokol itu siapa gitu kan. Harus yang benar-benar ini ya, benar-benar verify gitu ya, maksudnya yang terpercaya gitu, verified lah. Terus teman-teman juga harus mencari protokol yang benar-benar kredibel ya, karena memang cukup banyak protokol di DeFi ini yang benar-benar uh, no one knows ya, jadi nggak ada yang tahu gitu. Apalagi packetnya tadi nggak jelas siapa. Terus tadi Mas Hari juga sempat mention
Intinya jangan taruh diversifikasi ya, harus membagikan portofolio ataupun ya protokol dari protokol itu kan. Intinya jangan menaruh telur di satu keranjang, mungkin seperti itu ya. Terus yang terakhir, komunitas, teman juga bisa join komunitas dari protokol, project protokol tersebut untuk mendapatkan informasi in-depth gitu ya, secara dalam tentang protokol tersebut. Karena memang seperti yang Mas Heri mention tadi, komunitas itu nyawanya dari Web3 gitu ya. Jadi community is key itu benar-benar ini ya, benar-benar valid gitu ya. Oke, kita lanjut ke next question. Nah ini relate dengan informasi yang Mas Heri tanyakan sebelumnya, sorry yang Mas Heri share atau informasikan sebelumnya. Ini soal saham. Jadi ketika saham jatuh gitu ya, biasanya kan ada mekanisme suspensi dari bursa gitu ya, ataupun disuspend, teman-teman. Nah, tapi di DeFi ini karena memang marketnya running secara apa ya, bisa dibilang 24 jam gitu kan, tanpa batas. Apakah ini justru keunggulan karena lebih transparan atau malah jadi jebakan buat investor baru gitu, investor ataupun retail baru yang memang kurang pengalaman kayak gitu. Mungkin Mas Ari bisa bantu jelasin soal itu. Silakan. Oh, ini kayaknya Mas Ari ke ini ya, ke lempar ya ini ya. Oke, kita invite dulu. Saya pajang. Nah, ini. Oke, oke. Lempar ya ini ya, Mas Ari ya. Halo, halo. Oke, kita invite Mas Ari lagi ya. Masuk, 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 Mas. Oke, sorry ya tadi, ya Ah, tadi jaringannya nge-lag. iya, aman ini, tapi Gimana memang tadi? X ini lagi ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tadi ya. Mungkin kita ulang. Jadi ini, Mas Ari. Nah, kalau semisal saham, biasanya kalau soal saham itu kan memang kebanyakan, apalagi yang sempat Mas Ari mention tadi kan, gorengan tadi ya, saham gorengan. Itu kan memang kebanyakan bisa ini ya, bisa jatuh kayak gitu kan. Nah, Mhm. dan ada mekanisme suspend dari sekuritas biasanya kan, sekuritas ataupun bursa gitu. Nah, tapi di DeFi ini kan marketnya berbeda gitu kan. Maksudnya kalau di DeFi itu kan marketnya berjalan 24 jam non-stop gitu kan. Nah, apakah ini justru keunggulan karena lebih transparan atau malah jadi jebakan buat investor baru yang kurang pengalaman gitu? Mungkin Mas Hari bisa jelasin soal itu. Silakan. Oke, ya soal Web2 sama Web3 ada banyak ini ya, perbedaan yang cukup mencolok. Salah satunya di, saham itu sendiri, di Web2. Jadi di saham itu ada namanya, di Indonesia ada namanya suspensi. Jadi ketika harganya itu jatuh terlalu dalam atau naik terlalu tinggi, itu Bursa Efek Indonesia selaku regulator itu berhak untuk mengsuspensi atau men-stop perdagangan si saham tersebut. Biasanya, sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi tergantung si sahamnya itu volatilitasnya gimana, apakah tinggi banget, apakah biasa aja atau gimana. Biasanya kalau misalnya tinggi banget itu suspensinya itu bisa nyampe seminggu bahkan bulanan ya, tergantung, case-nya kayak gimana. Jadi, semacam kayak ada rem darurat lah ya. Jadi si investor itu bisa, nafas dulu lah. Kalau misalkan rugi ya udah berarti ruginya, ditahan dulu segitu. Nah, kalau misalkan di DeFi ini beda ya, maksudnya dia tuh berjalannya tuh 24 jam dan itu nonstop, nggak ada liburnya. Mau di hari kita di Indonesia itu ada 17 Agustus gitu yang libur, di sana di DeFi itu enggak.
maupun kalau misalnya ada hari libur sedunia, di DeFi juga nggak ada hari libur. Jadi bener-bener 24 jam nonstop. Nah, pertanyaan adalah apakah ini keunggulan atau malah jadi, bumerang gitu? Sebenarnya menurut aku ini termasuk salah satu keunggulan ya kalau misalkan teman-teman, apa namanya, eee, kalau misalnya pakai yang di Web3 tadi gitu ya. Karena di Web3 kan dia, pertama transparan gitu ya. Jadi semua transaksi itu, tercatat secara on chain. Jadi kalau misalkan mau ngelihat datanya, datanya ada, transaksinya juga ada, diterima kapan dan ke siapa itu ada. Dan yang paling pasti adalah dia nggak bisa diatur-atur sama regulator ataupun, pihak campur tangan orang lain. Jadi kalau misalnya udah masuk dari A ke B, ya udah datanya dari A ke B, jamnya ada, berapa yang ditransfer, dan itu transparan gitu, bisa dilihat sama siapa aja. Investor juga punya, apa namanya, bisa dibilang kendali penuh lah, terhadap, data on-chain tersebut. Terus kadang menurut aku ini bisa jebakan juga sih. Jebakan maksudnya gini, kalau misalkan buat yang baru, orang-orang bener-bener newbie gitu ya, baru belajar di Web3, di, DeFi, mereka masih semangat-semangat kan di awal ya, semangat-semangat, kadang, di case tertentu dia bahkan all in gitu saking percayanya. Tapi at the end dalam prosesnya, ya dia bisa, rugi, bisa juga hilang semuanya. Ya ini balik lagi ke pengalaman sih, pengalaman, knowledge, sama prosesnya. Jadi, buat teman-teman yang emang, apa namanya, pengen nyoba gitu dari teman-teman sebelumnya dari Web2 ke Web3, ya kalian pelajarin dulu knowledge-nya, ikut join komunitas Tubit Indonesia gitu, komunitas Zeta Chain Indonesia. Di sana diskusi gitu. Terus kalau misalkan yang mau dari Web3 ke Web2, ya kalian bisa buka YouTube, bisa buka join komunitas yang berkaitan sama saham atau obligasi ataupun financial market yang lainnya gitu. Ya pantengin aja gitu, pantengin terus pelajarin gimana sih cara beli IPO, gimana sih cara buka akun saham. Karena kan buka akun saham sama buka akun di exchange kan beda kan yang di Indonesia gitu. Di apa namanya, di saham Indonesia itu kan harus punya SID. SID itu namanya single identity. Ibaratnya itu dia kayak kartu, tanda penduduk investor, KTP investor. Jadi SID itu bisa dipakai buat, beli saham, beli obligasi, beli SBN, beli juga, ORI, obligasi retail Indonesia maupun, produk investasi yang lain gitu. Sementara untuk yang apa namanya, untuk yang kripto, itu sampai sekarang belum ada SID-nya, single identity. Nah, kedepannya katanya sih, apa namanya, yang aku baca di news, di, berita, di kripto juga bakal ada SID untuk Indonesia. Jadi, akan matching tuh dan akan, datanya nggak double counting. Jadi kalau misalkan, teman-teman ngelihat gitu perbandingan antara saham sama, kripto, itu pertumbuhan kripto tinggi banget ya dibandingkan, apa namanya, si pengguna saham. Jadi kalau misalnya dibandingin, datanya itu lebih gedean penggunaannya si, kripto. Padahal bisa jadi si exchange A, si exchange B itu punya, 2 data tapi satu orang. Itu kan berarti artinya kehitung double ya. Nah, lewat SID ini, jadi satu orang itu, di beberapa exchange lokal itu nantinya cuman satu doang, identitasnya. Nah, itu menurut aku bagus sih, karena itu diatur dan juga fixing sama regulasi. Dan yang paling pasti untuk menghadapi ini semua teman-teman harus punya mental, harus punya strategi juga dan harus punya, money management yang baik. Terlebih untuk psikologi ya, psikologi, untuk, trading maupun investing. Ketika kalian loss, ketika kalian, naik turun harga itu harus punya, psikologi yang kuat. Oke, thank you untuk informasinya Mas Ari. Uh, ini untuk pertanyaan terakhir di segmen ketiga ya. Nah ini soal perbandingan Mas Ari. Jadi perbandingan return dari saham Indonesia dan juga DeFi kayak gitu. Oke, kalau misal kita bandingkan atau yang kita tahu gitu, return saham Indonesia itu kan rata-rata 10 sampai 15% per tahun.
Nah, dengan staking di DeFi itu kan bisa lebih. Jadi kalau misalnya staking di DeFi itu kan bisa lebih ya gitu kan APY-nya. Jadi bahkan ada yang sampai ratusan bahkan ribuan gitu kan. Apalagi project-project baru gitu kan. Eh, nah, apakah benar DeFi itu bisa mempercepat orang menuju financial freedom? Nah, ini seperti topik kita malam ini ya, Mas Ari, financial freedom. Nah, atau sebenarnya ada trade-off yang harus hati-hati dan diperhitungkan. Maksudnya mungkin trap mungkin ya, maksudnya kayak jebakan itu. Apakah ada jebakan nanti di kedepannya? Karena memang dari segi APY beda jauh ya, beda uh, berkali-kali lipat ya, puluhan kali lipat atau bahkan ratusan kali lipat gitu kan. Nah mungkin Mas Ari bisa jelasin soal itu kepada kita semua yang ada di space ini. Silakan. Oke, thank you pertanyaannya, Ki. Jadi sebenarnya pertanyaan yang bikin penasaran ini sebagian orang sih, karena kalau misalkan lihat return saham di Indonesia kan rata-rata antara 10 sampai 15% gitu per tahunnya. Sementara kalau misalkan di DeFi itu staking kadang bisa ngambil bisa ngasih imbal hasilnya tuh lebih tinggi dibandingkan yang aku sebutin tadi yang saham yang cuman 10 sampai 15% per tahunnya. Jadi apakah ini berarti jalan pintas ke financial freedom? Menurut aku bisa iya, bisa juga enggak, Mas Rizky. Jadi kalau misalkan iya berarti apa namanya, si orang itu kalau misalkan mau jadi financial freedom, ya berarti dia bisa jadi lebih cepat gitu ya. Karena di DeFi ini bisa memungkinkan bunga itu yang apa ya, berbunga tapi berbunga lagi gitu loh. Eee, Berbunga tapi berbunga lagi yang nantinya kalau misalkan jalannya itu lebih dinamis dan juga imbal hasilnya lebih besar, itu teman-teman bisa menghasilkan double atau return yang tinggi. Jadi bunganya itu benar-benar menggunung gitu, itu bisa dan itu ada di DeFi gitu ya. Dan yang paling pasti kalau misalkan di DeFi ini dia aksesnya tuh global. Kalau misalkan produk itu bikinnya di Amerika atau di Singapura, ya berarti Indonesia juga bisa pakai karena aksesnya global. Tapi kalau misalkan di Indonesia, ya udah berarti produknya cuma buat orang Indonesia aja yang web tuh ya kebanyakan ya, yang saham sama obligasi. Kalau misalkan orang asing mau beli saham ataupun obligasi, ya ada dua, apakah dia lewat orang lain, perantara orang lain gitu, minjem, atau dia lewat perusahaan asing yang ada di Indonesia, JP Morgan biasanya, JP Morgan atau Morgan Stanley, ataupun perusahaan lain yang memperbolehkan si orang asing itu bikin akun saham di Indonesia. Terus apakah itu trade off? Menurut aku iya trade off karena gini, semakin return itu tinggi, resikonya juga tinggi jadi sebanding risk sama reward-nya. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini sih, kalau misalkan teman-teman pengen tahu aku tuh cocoknya di mana, kalian ukur aja sendiri apakah nanti kalau misalkan ketika saya kehilangan 10%, 20% itu deg-degan atau malah nggak mau, berarti itu teman-teman kategorinya masuknya low risk. Tapi kalau misalkan teman-teman ya udah gitu, ya udah aku siap kehilangan minus 20%, 30%, 50%, berarti ini teman-teman kategori yang high risk, high return. Nah itu kalau misalkan teman-teman kategori yang high risk, high return, ya itu bisa masuk di mana aja. Bisa nanti masuk ke saham, obligasi yang low risk, bisa juga nanti yang paling pasti ada masuk ke kripto lewat lending borrowing, yield farming, terus juga liquidity provider ataupun earning gitu ya. Lewat staking juga bisa. Dan yang paling pasti lewat cara-cara itu menurut aku teman-teman again harus bijak penggunaannya, harus bisa manajemen uang yang baik gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman salah langkah bisa jadi di market A itu bagus tapi di market B-nya jelek, atau paling parahnya dua-duanya itu karena salah perhitungan ya akhirnya boncos juga di semua marketnya. Market Web2, traditional finance kalian minus, di market yang B yang kriptonya kalian minus juga. Untuk mengantisipasinya ya tadi kalian harus banyak relasi, kalian ikut join komunitas, kalian pelajarin apa namanya baik buruknya karena kan
sekarang udah banyak banget ya untuk ngebahas tentang obligasi, untuk ngebahas saham, untuk ngebahas kripto. Bahkan biasanya aku buka YouTube dan perdalam ilmu juga, meskipun aku udah tahu beberapa ilmunya, dan terus gali, terus gali, terus gali sampai akhirnya ketika kalian udah tahu semuanya, oh berarti apa yang aku lakukan sebelumnya itu kurang gitu, atau apa yang aku lakukan sebelumnya itu emang salah gitu metodenya. Nah, dengan seiring berjalannya waktu ya pasti kalian inilah apa namanya punya strategi sendiri gitu buat menentukan kapan masuk, kapan keluar, produk mana yang bagus buat gue beli, kapan gue harus beli saham IPO, obligasi mana yang gue beli, dan kripto apa yang menurut gue fundamentalnya bagus dan memberikan perspektif cerah ke depannya. Kalau lebih kayak gitu sih Mas. Jadi jadi Oke, kombinasikan dua-duanya. oke, thank you untuk Mas Ari untuk informasinya. Betul-betul membuka wawasan kita ya, membuka wawasan, membuka insight kita, dan itu tadi sekaligus menutup segmen terakhir gitu ya, segmen ketiga. Jadi itu segmen terakhir pertanyaan dari kita gitu ya, dari Tupit ke Mas Ari dari Zetajan. Dan ini karena memang ini segmen terakhir, mungkin Mas Ari bisa share gadget lagi mungkin ya, dan juga gadget terakhir Boleh, boleh sebelum ini kita nanti masuk gas di gas. ya, masuk di sesi Q&A selanjutnya. Oke, Teman-teman nanti bisa tanya. siap Mas Rizky. Jadi Oke. buat teman-teman yang mau join, ini dana kaget terakhir ya, dana terakhir buat teman-teman yang join Betul. ama. Jadi aku bakal bagiin di grup channel Zeta Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang belum join, join sekarang. Ini aku mau share di sana budgetnya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum join, silahkan join terlebih dahulu. Itu ada di Finance Space ya, Finance Space. Kalian bisa join terlebih dahulu sebelum Mas Ari share QR code dana terakhir ya, gadget terakhir. Oke, 3, 2, 1. Oke, itu sudah di share Mas Ari ya. Jadi teman-teman bisa langsung cepet-cepetan scan di apps dana teman-teman. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke ini sesi Q&A ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bertanya. Ini ada dua ini Mas Ari. Jadi ada yang komen, ada yang eh, apa namanya open mic. Jadi kita pilih yang mana dulu nih? Yang request ya, request open mic. Boleh yang open mic dulu, Mas Rizky. Oke, oke kita pilih dulu yang open mic. Ini juga ada banyak ini temennya. Ada sekitar 14 orang. Um, oke. Um, oke, silakan Mas Lugri, Lugri Prasetyo, silakan open mic. Jadi bisa langsung bertanya kepada Mas Hari. Halo, Mas Ari. Yo Mas. Halo, Sari dapat apa tadi yang saya tanyanya via itu aja ya, via chat yang di komen aja ya Kak ya. Ya, boleh, boleh, boleh Mas, boleh Ya itu dibaca tadi saya mungkin. udah tanya Boleh dibaca. masalah tentang DeFi-nya Zeta, karena kan ketahuku kalau Ya, Zeta itu masih pakai keamanan validator dan TSS nih ya. Hmm. Tapi kalau suatu saat nih, kadang kan namanya juga manusia kan kepintarannya itu bahkan bisa mengalahin kecerdasan AI. Bahkan yang AI yang bikin pun juga manusia kan.
Nah, sehebat apapun tentang keamanan, pasti akan terjadi yang namanya peretasan. Nah, di situ kepercayaan pada proyek itu siap menanggung apa itu namanya kerugian aset pada user enggak, Mas? Thank you, cuma itu aja ya. Oke. Oke, siap. Oke, Mas Febri. Silakan. Suaranya. Deretik juga nih kalau mau ngomong. Haha. Tes. Oke. Jadi pertanyaannya kalau misalkan ada peretasan, karena ZTC juga punya stacking ya, mekanisme dan ada rewardnya buat teman-teman yang nge-stack, ngebantu validator di jaringan ZTC. Gimana sih kalau misalkan nanti si project A, project B, project C kena peretasan gitu, dan yang pasti gimana solusi dari ZTC itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya gini sih Mas, untuk sementara ya, untuk yang sekarang ini mekanisme yang sekarang ada di blockchain itu kan ada namanya staking ya. Jadi teman-teman staking secara on-chain gitu. Jadi teman-teman ngebantu validasi as a validator di jaringannya yang ada di berbagai banyak chain di global gitu project. Nah, sebenarnya untuk yang sementara itu, untuk yang sekarang itu jaringannya itu emang bagus ya. Bagus maksud dalam artian kalau misalkan jaringan itu smart contract itu diaudit sama security yang terkenal dan security yang nggak abal-abal gitu ya, bisa dipastikan jaringan itu trusted dan bagus gitu. Itu yang pertama. Terus gimana sih kalau misalkan nanti ke depannya bakal ada peretasan? Sebenarnya untuk yang sekarang itu ya teman-teman ada dua, dari pihak si chain-nya sendiri itu pasti bakal mengantisipasi. Si project-nya bakal mengantisipasi kalau misalkan gini, ada kasus A yang di mana peretasannya itu secara on-chain, meskipun belum terjadi ya sampai sekarang. Mmm, secara on-chain dan sampai akhirnya rugi sampai ratusan juta dolar atau puluhan juta dolar gitu. Nah, biasanya si project lain itu mmm, bakal menguatin si keamanan si project-nya itu. Jadi kalau misalkan udah ada kasus A nih yang kejadian, ya berarti si project yang lain juga ikut ngamanin gimana sih caranya biar biar kejadian ini atau peretasan itu nggak terjadi lagi di project yang dia lagi bangun gitu. Termasuk Zeta Chain juga. Terus untuk yang kedua dari sisi eksternalnya biasanya sih gini sih, kasus yang ada itu adalah si orang itu asal konekin walletnya ke sembarang tempat. Entah itu untuk yang airdrop, entah itu untuk yang tertarik karena emang project-nya bagus, tapi teman-teman salah konekin. Yang konekin itu bukan project aslinya, tapi KW-nya atau duplikatnya atau mirroring yang intinya itu nge-scam. Itu ada dan teman-teman pastiin lagi domainnya itu benar. Terus ada juga kasus yang dimana selain airdrop, selain juga tadi kasus scam yang lewat domain, ada juga yang lewat lewat file, ada juga yang lewat um, lewat link gitu ya, lewat link diklik terus tiba-tiba kena drain walletnya, itu ada juga. Terus kalau dari ZTC sendiri kalau misalnya ada kasus itu gimana menanganinya? Nah, kalau dari ZTC sendiri pasti kita community first ya. Jadi utamain community, pertama pasti bakal cari tahu dulu penyebabnya apa, di mana celah keamanannya, karena emang sih celah keamanan di interoperability itu rawan gitu, rawan, dan yang paling penting itu kan ngubungin EVM sama non EVM ya. Yang paling penting kita di internal kita sendiri itu gimana sih caranya buat bikin teknologi kita punya itu secara chain-nya itu bagus dan aman dan trusted dari semuanya. Terus yang kedua, kita pasti bakal ngasih garansi, ngasih warranty gitu, ngasih kerugian ke
ke usernya. Kalau misalkan itu kesalahan emang ditimbulin dari si celah di antara chain-nya. Tapi kalau misalkan masalahnya itu datang dari si individunya, biasanya kita, dan emang kebanyakan sih nggak ngasih uang itu balik gitu. Gitu sih Mas. Jadi tergantung ini dari mana, apakah dari kesalahan si smart contract-nya atau malah jadi dari individunya. Kalau dari individunya ya itu berarti emang salah si individunya, asal klik, asal connect wallet, dan salah masuk ke domain website. Oke, mantap daging Mas, lanjutkan. Oke, Oke, thank you untuk Mas Lukri untuk pertanyaannya, dan Mas Hari untuk informasinya gitu ya. Benar-benar ini ya, benar-benar daging banget ini ya. Oke, kita lanjut ke next question, teman-teman. Oke. Oke, silakan Mas Parto, bisa langsung open mic. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan tadi kan ketika berbicara tentang financial freedom itu kan terkait dengan apa namanya itu ya, dana pensiun atau retirement fund itu. Itu kalau menurut Abang itu kan di Web2 juga ada produk yang digunakan untuk itu, di Web3 juga ada untuk itu gitu. Itu usia berapa cocok untuk mempersiapkan itu, dan kalau dari segi Web3 itu bagaimana tips dan triknya gitu. Terima kasih. Tadi pertanyaan tentang dana pensiun ya Mas? Atau gimana? Ya, dana pensiun itu. Iya Bang. Silakan Mas. Dana pensiun ya, sebentar aku mencerna dulu karena agak bingung juga sih. Sebenarnya untuk dana pensiun itu kan bisa kita persiapkan ya, baik itu lewat yang Web2 yang ada bisa teman-teman pakai gitu lewat saham, bisa juga lewat obligasi. Bisa juga nanti untuk yang Web3. Web3 kan pasti di kripto ya. Nah, kalau misalkan di Web2 itu teman-teman bisa nabung saham. Sahamnya apa? Sahamnya pilih yang fundamentalnya bagus dan rutin ngebagiin dividen, atau enggak si laporan keuangannya itu tiap tahun atau tiap kuartal atau tiap semester itu enggak rugi gitu loh, at least enggak rugi. Nah, itu bisa teman-teman collect tuh sahamnya. Biasanya untuk orang yang baru nyemplung ke saham, itu pada belinya saham perbankan. Entah itu BCA, BBRI, saham Telkom, atau kalau misalkan di consumer goods itu ada namanya Mayora, terus ada juga MAPI gitu ya, Mitra Adi Perkasa Indonesia, ada MAPI, ada MAPA. Banyak sih untuk yang saham Indonesia, karena hampir di setiap kehidupan kita sehari-hari itu kita juga menjumpai produk-produk yang kita pakai gitu ya. Terus untuk yang obligasi, untuk balik ke saham lagi, jadi saham itu kalian nabung per bulan, sisihin aja sebulan itu 500.000, mau naik mau turun ya udah kalian nabung aja di saham gitu, nabung sampai akhirnya dana pensiunnya itu kumpul di usia 50 tahun atau enggak 45 tahun, atau enggak yang paling cepat 30-an lah. Itu ya teman-teman bisa ini lagi, bisa diputerin lagi gitu keuntungan dari si saham itu. Dan biasanya bisa juga pakai namanya compounding interest. Jadi compounding interest tuh ada yang nyebutnya tuh KJ ke-8, karena lewat compounding interest itu teman-teman dapat 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 return gitu ya, dapat dividen. Nah, dividennya itu ditabungin lagi, setiap dapat dividen di saham ditabungin lagi, dibeli saham lagi, dapat dividen dibeli saham lagi. Nah, itu terus menggunung kan, terus menggunung sampai akhirnya nanti di tahun berapa, di tahun tertentu kalian bisa nikmatin hasilnya. Begitupun sama obligasi. Cuman kalau obligasi menurut aku kekurangannya adalah dia tuh fix return-nya, dan bunganya itu atau kupon atau imbal hasilnya itu kecil. Cuman 5-7%.
Kalau misalkan mau yang lebih gede lagi, itu ya teman-teman bisa nabungnya di emas, emas digital juga ada. Tapi aku prefernya emas ini sih, emas batangan ya, yang emas Antam. Antam juga ada dua ya, bisa beli emasnya, bisa juga beli saham Antamnya gitu ya. Terus obligasi tuh dia tenornya cuma 5 sampai 6 tahun, ada juga 10 tahun. Cuman kalau yang 10 tahun itu bunganya lebih kecil. Kalau yang tenornya cuma 5 tahun, 4 tahun itu bisa nyampe 7% per tahunnya untuk kuponnya. Terus untuk yang kripto menurut aku karena sekarang itu performanya bagus Bitcoin ya, aku prefer yang beli Bitcoin. Dan yang pasti project aku sendiri ZHC terus di staking. Aku beli yang Bitcoin, aku nabung per bulan. Nanti mungkin nabungnya ketika nanti si harga Bitcoin udah turun atau ketika lagi crash. Kan secara historis kalau misalkan Piala Dunia kan harga Bitcoin turun ya. Nah, berarti aku nunggunya nanti pas waktu di tahun depan di 2006 ketika Piala Dunia itu udah mulai. Oh, udah mulai cicil nanti mulai cicil nanti jualnya itu ketika halving uh, next halving gitu. Terus aku bakal taruh di staking, bakal taruh juga di liquidity di LP jadi LP gitu. Jadi koin mana sih yang lagi rame, yang lagi trending, yang lagi banyak orang transaksiin. Nah, aku taruh LP di situ. Jadi liquidity provider 1:1 antara stablecoin sama native tokennya. Terus lending borrowing juga, lending borrowing di beberapa project. Karena lewat lending borrowing ini teman-teman bisa ngasilin cukup lumayan lah, cukup lumayan. Jadi teman-teman tuh naruh aset sebagai jaminan, nanti dapat dapat apa namanya dapat pinjaman gitu. Nah, pinjaman itu bisa dipakai beli buat yang lain gitu ya. Jadi si aset kalian itu sebagai jaminan, uang yang dipinjemin yang buat kalian itu kalian beliin buat yang di trading lagi bisa, di lending borrowing lagi juga bisa. Cuman ada batas waktunya biasanya. Entah 30 hari, entah 7 hari, ataupun ketika aset itu menyentuh berapa persen gitu. Itu bakal dilikuidasi biasanya. Terus ini sih buat teman-teman mungkin awam di beberapa mungkin ada yang tahu saham sama obligasi tapi nggak tahu kripto. Ada yang tahu kripto tapi nggak tahu saham AS, atau saham Indo ataupun obligasi. Nah, again aku bilang teman-teman harus banyak baca, banyak koneksi ke siapapun yang punya komunitas maupun obligasi, karena menurut aku keduanya itu saling menguntungkan ya, saling menguntungkan dan saling memberikan satu sama lain. Misalkan aku kasih contoh lah, ketika tahun 2020 gitu ya, itu kan COVID, si saham itu turun parah dan malah orang-orang itu pada pindahnya ke kripto, termasuk aku juga pindah ke kripto, dan di kripto itu ternyata bisa ngasilin return yang gede. Jadi ketika kriptonya udah naik 2021, nah si saham juga udah ini nih, udah pullback, udah naik lagi, udah bounce. Jadi udah turun all time low-nya, habis itu naik lagi, habis dari COVID. Nah, menurut aku ya teman-teman pandai-pandai lagi gimana cara money manajemennya baik, dan juga ngatur strateginya itu baik juga. Kurang lebih itu sih jawaban aku. Gimana, Mas Parto? Berarti memang Sudah perlu kesabaran Bang ya untuk apa namanya sesuatu yang jangka panjang itu. Soalnya Iya, itu kan panjang harus apa, Bang? Harus ada prosesnya, Mas. ya sesuai dengan apa namanya survei terbaru itu kan masyarakat Indonesia itu kalau saham kan itu kebanyakan minatnya saham gorengan sama IPO yang diinfokan influencer gitu. Kalau kripto itu 40% lebih di meme sama token yang diinfokan sama call gitu. Jadi kebanyakan tipenya itu memang nggak sabaran gitu. Padahal itu kan kalau yang saya tanyakan dana pensiun tadi kan memang harus ekstra sabar ya sebagai investor.
Mungkin bisa dibagi kali ya antara uang yang benar-benar buat trading, yang high risk, sama yang dananya tuh dibagi untuk yang jangka panjang. Misalkan untuk yang high risk-nya cuma 30% atau 20%, yang dimana 20% itu siap hilang. Nah, 80% itu taruh di yang fundamentalnya bagus, ke saham, obligasi, ataupun deposito, ataupun emas, ataupun dana yang lain atau instrumen lainnya. Better itu sih. Kalau misalkan masih pengen masuk meme coin, masuk saham gorengan, dibagi aja dananya. Iya Bang, terima kasih atas penjelasannya. Siap, sama-sama Mas. Oke, kita lanjut ke next question ya. Ini penanya ketiga. Ini nanti mungkin yang dua mungkin bisa kita cari di ini mungkin Mas ya. Nanti kita cari di komen mungkin ya. Oh, boleh. Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Ini ada pertanyaan menarik dari Dempsey nih, Mas Rizky. Dempsey. Mungkin kita pertanyaan yang ketiga dulu mungkin, Mas Ari. Apa tuh? Ini siapa nih? Boleh. Yang open mic ya. Open mic. Ya ini Bang Flowers mungkin bisa langsung open mic. Silakan. Malam Bang, malam semua. Ya, malam-malam. Oke, jadi aku mau nanya, kira-kira nih, visi ZChain untuk Web3 pada tahun 2030, khususnya untuk menciptakan ekonomi digital yang sepenuhnya terintegrasi, dan apa peran Indonesia di dalamnya? Nah, itu aja, makasih. Tes. Ini kayak suaranya kayak kenal sih. Pernah sempat waktu itu ikut amanya juga, Bang. Oh, iya. Oh, silakan Mas Ari. Misi di 2030 ya? Iya. Betul, misi ZChain. Oke, sebenarnya kalau misi kita sih kita nggak menilai sampai 2030. Abang Flowers. Jadi kita itu ngukurnya itu setiap tahun. Jadi setiap tahun itu karena kan teknologi yang ZChain punya itu kan menghubungkan antara EVM dengan EVM ya. Teknologi kita itu. Jadi kita pengen bikin ekosistem yang dimana untuk semua di apps yang nantinya itu cuma ada di Solana, di Sui, itu nanti bisa interaksi sama jaringan yang EVM punya. Jadi nanti kedepannya jaringan Sui itu bisa interaksi dengan jaringan let's say yang EVM punya, ada BNB, Binance gitu. Binance Smart Contract, ada juga yang Ethereum, ada juga yang Avalanche atau Polygon, ataupun nanti yang dari Sui ke jaringan yang EVM, yang Ethereum, BNB. Nah, itu kita kerjanya atau dari internal itu kita lagi proses mengarah ke sana supaya nanti enak gitu, interoperabilitas di Web3 itu jadi kenyataan untuk semua narasi atau semua kategori. Karena kan untuk yang interoperabilitas kan cuma beberapa kategori kan, beberapa kategori doang kan, kayak yang cuma di DeFi doang, cuman di TradeFi doang, di NFT gitu. Sementara untuk yang lainnya masih belum bisa. Nah, misi kita itu cukup panjang, dan mudah-mudahan yang tanyain sama Bang Flowers tadi di 2030 itu mudah-mudahan bisa tercipta. Yang pasti kita lagi kerja secara bagai kuda lah.
istilahnya bagai kuda, dan mudah-mudahan hal itu bisa kejadian dan bisa dinikmatin sama semua orang, yang dimana nantinya jadi smooth dan juga jadi bagus lah nanti di Web3-nya. Terus pertanyaan kedua gimana? Tadi apa? Untuk pertanyaan kedua nih Bang, kira-kira nih jika ada Zeta Chain ini ada inisiatif nggak untuk memberikan edukasi Web3 kepada mahasiswa Indonesia gitu? Dan gimana Zeta Chain dapat berkontribusi pada kemandirian finansial generasi Z atau Gen Z melalui keterampilan blockchain? Oke. Jadi sebenarnya di waktu kemarin kita tuh luncurin namanya Zeta Chain Summer ya. Jadi di Zeta Chain Summer itu kita nyari waktu itu developer yang mau bangun di apps-nya di ekosistem kita, yang bisa bikin satu smart contract aja, tapi bisa mungkin semua smart contract yang lain, yang EVM sama non EVM. Dan yang dipilih itu 20 orang beruntung gitu ya. Nah, itu untuk global. Tapi untuk yang university-nya, kita punya namanya program Zeta Chain University Meta. Jadi di mana teman-teman yang punya ketertarikan di teknologi blockchain, di sistem informasi, di IT, itu bisa jadi ambasador atau bisa jadi perwakilan blockchain club di universitasnya. Jadi selain nanti dapat sponsor untuk bikin event di universitasnya, teman-teman juga nanti bakal dapat ibarat itu kayak magang lah, magang di Zeta Chain, nanti bikin produk yang on chain, terus juga nanti bakal dapat support bayarin juga, maksudnya dapat salary lah, di salary bulan itu, cuman nggak volunteer doang, tapi dapat pengalaman, dapat support dari segi teknisnya, dikasih masukan pasti, dikasih feedback pasti, dan yang paling penting kalian atau teman-teman yang di mahasiswa itu bisa jadi perwakilan Zeta Chain di universitas teman-teman masing-masing. Kalau misalkan teman-teman tertarik, tinggal join aja di di Telegramnya. Telegram nanti kalau misalkan teman-teman tertarik bisa chat juga di aku, atau join Zeta Chain Indonesia, nanti aku kirim di sana linknya. Tapi yang pasti kita bakal ngasih edukasi ke masyarakat Indonesia ataupun yang di Asia Tenggara buat yang teknologi Zeta Chain punya. Karena misi kita kan cukup jelas dan panjang pasti perjalanannya. Yang pasti perlu edukasi juga dari sisi literasi teknologinya. Jadi teknologi kita buat dari sisi internalnya, kalau dari sisi literasi atau dari sisi eksternalnya, kita edukasi supaya ketika produk yang kita bikin itu udah siap diterima sama si masyarakat ataupun orang yang mau pakainya. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Oke Bang, lumayan menarik. Thank you ya Bang penjelasannya. Sama-sama, siap. Oke, siap. Thank you, Bang Clovers. Oke, kita lanjut ke next question ya nih, Mas Ari. Ini mungkin kita cari di komen ya, by komen. Tadi Mas Ari ini ya, siapa tadi Mas Ari? Dempsey kan? Tadi Dempsey, Mas Rizky. Dempsey yang mana dong? Yang Kak mau nanya menurut pertanyaannya. Oh, oke. Ya, ini dari Kak Dempsey 2022 username-nya. Dia tanya soal Kak mau nanya menurut pandangan kalian kalau bicara soal financial freedom, lebih penting mana di era Web3 yang memiliki aset digital bernilai atau skill untuk beradaptasi dengan teknologi baru? Kak mau nanya. Ya, ini berarti intinya lebih ke mungkin cara mendapatkan financial freedom mungkin Mas Ari di industri Web3 ini. Jadi lebih penting mana? Atau lebih milih lebih bernilai yang mana skill untuk skill untuk terus beradaptasi dengan teknologi baru. Mungkin pilihan gitu. Mungkin Mas Ari bisa soal itu. Silakan Mas. Oke. Thank you Mas Dempsey buat pertanyaannya. Jadi
Menurut aku pribadi sih dua-duanya itu sama-sama penting ya, baik itu aset yang bernilai maupun skillnya. Jadi gini, soal skill adaptasi kan itu berkaitan sama mindset dan apa yang mau kalian lakukan kan. Jadi skill itu bakal menyesuaikan dengan apa yang mau kalian lakukan. Misalkan gini, aku skillnya itu nulis, skillnya nulis, dan yang paling pasti nulis itu kan berkaitan sama apa yang aku mau lakukan. Lakukan adalah ya kalian role-nya di suatu kerjaan itu apa. Misalkan role-nya itu as a copywriter, berarti skill menulis itu sangat-sangat dibutuhkan. Terus yang kedua, skill misalkan marketing. Marketing kan berkaitan sama inovasi ya, inovasi, terus juga go to market strategi, terus juga berkaitan sama kepuasan pengguna atau pelanggan gitu. Pokoknya berkaitan sama user, terus juga harus punya inovasi atau pemikiran yang inovatif dan beda dari yang lain. Terus juga skill ini menurut aku harus diupdate ya, karena bisa dibilang ada kadaluarsanya lah skill ini. Jadi misalkan gini, aku role-nya adalah as a community manager gitu di salah satu project. Nah, role community manager itu skill yang dibutuhin apa? Pertama misalkan harus bisa komunikasi, terus yang kedua harus bisa negosiasi, terus yang ketiga harus punya relasi, keempat harus bisa ngomong di depan banyak orang. Nah, berarti misalkan dari empat itu kalian cuma punya dua. Dari dua itu kalian harus tambahin lagi jadi tiga, jadi empat. Kalau bisa kalian bisa jadi 5, jadi 6, jadi 7. Jadi jangan berpuas dulu dengan skill yang ada sekarang gitu ya. Karena bisa jadi ke depannya itu bisa akan membantu teman-teman untuk naik role apa ya, path karirnya. Jadi karir path di Web3 kan ada banyak ya, maksudnya teman-teman bisa loncat tuh dari community manager bisa jadi marketing, dari marketing bisa jadi BD, dari BD bisa jadi anything else gitu. Yang penting kalian punya basicnya dulu dan punya skillnya gitu. Basic Web3 dan punya skillnya. Terus aset digital itu juga penting karena gini, teman-teman yang nggak punya skill kadang-kadang nggak punya aset yang tinggi atau nggak punya aset yang banyak, makanya mereka itu kerja untuk dapetin aset yang banyak. Ketika aset yang banyak, mereka baru kelola, mereka investasiin, mereka juga apa namanya, ikut kontribusi di ICO, IPO, beli saham, beli obligasi, beli Bitcoin, beli ZHC ataupun beli yang lainnya. Tapi ketika di satu sisi yang lain kalian punya aset yang bernilai tinggi, tapi nggak punya skillnya, itu juga nggak apa-apa. Dalam artian ya teman-teman artinya nggak kerja, tapi uang itu bekerja untuk kalian. Ya kalian investasi bisa cari-cari apa namanya, cari-cari market yang bagus untuk di-trading-in, untuk diinvestasiin gitu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu saling membutuhkan dan dua-duanya sangat-sangat penting. Karena kalau misalkan teman-teman bahkan menurut aku lebih bagus kalau misalkan teman-teman tuh punya dua-duanya, punya aset yang bernilai tinggi, misalkan ada simpanan atau ada aset di kripto, di saham, di deposito, di emas, dan juga punya skillnya. Jadi bisa di-combine tuh, bisa di-combine lewat skillnya, misalkan skillnya analisa yang tinggi gitu, analisis risk analis gitu. Ya udah berarti kalian di skill yang punya itu ya ngeriset tuh market mana yang bisa ngasilin return paling tinggi, misal di Bitcoin nih karena mau mendekati halving. Ya udah berarti yang di Web2-nya itu kalian tarik dulu semuanya, mungkin taruhnya itu nggak semua yang di Bitcoin ya, 80%, 90% lah. Sisa ini tuh buat cash ataupun buat pegangan. Itu bisa juga. Yang penting dengan adanya dua tadi, skill sama aset yang kalian punya itu bisa menunjang atau bisa nantinya ke depan itu bisa jadi kalian financial freedom. Cuman yang paling penting harus hati-hati karena kalau misalkan kalian nggak banyak tahu dan nggak deep gitu ya knowledge tentang marketnya, ya bisa-bisa kalian dimakan sama whale atau bisa dimakan juga sama market itu sendiri. Bisa dibilang ini sih skill itu pondasi
buat teman-teman itu benar-benar maju atau benar-benar bisa dapetin financial freedom di era Web3 ini. Oke. Mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi intinya itu sudah cukup jelas ya yang dikatakan Mas Hari tadi. Jadi intinya sebenarnya tergantung teman-teman sendiri ya. Kalau memang teman-teman sebelumnya itu sudah katakanlah sudah sudah punya uang lah kayak gitu. Kalau sudah punya uang ya otomatis teman-teman tinggal ya tembak aset yang memang yang memiliki potensi ya gitu kan. Cuman kalau memang teman-teman sedang maksudnya sedang berjuang untuk membangun portofolio ya otomatis teman-teman harus mempertajam skill gitu kan. Otomatis karena kalau misal skill ya otomatis kita gini, kalau misal skill kita oke, otomatis itu juga kita kerjanya juga bisa ya mendapatkan role mungkin ya, role yang oke gitu kan. Otomatis earning power kita juga oke juga kayak gitu kan. Jadi ketika ada aset yang memang entah itu lagi koreksi dan lainnya, teman-teman bisa siap gitu kan, siap untuk itu. Oke, thank you untuk pertanyaannya Kak Dempsey dan jawabannya untuk Mas Hari gitu ya. Dan ini kita coba cari untuk last question ya dari teman-teman. Ini bagus ini pertanyaan Mas Ari. Ini dari Sisi Roman. Ini dia tanya soal apakah data chain membuka pekerjaan. Nah ini kan berarti relate dengan pertanyaan sebelumnya gitu kan, soal skill tadi otomatis kan. Jadi dia ini bertanya apakah data chain membuka pekerjaan buat user Web3 Indonesia saat ini gitu kan. Kalau ada, coba dong di spill. Mungkin Mas Ari bisa spill apa saja syaratnya, serta skill ya, berbagai skill apa yang harus disiapkan kayak gitu. Barangkali memang dari data chain untuk saat ini ada lowongan mungkin ya, lowongan pekerjaan khususnya di Indonesia mungkin untuk silakan Mas. Oke, sebenarnya gini sih teman-teman. Jadi untuk Indonesia sendiri, jadi Zeta Chain kan punya ambasador ya di beberapa region gitu. Ada di totalnya itu ada 16 negara. Ada di Turki, di Brazil, di Spanyol, di Portugal, di Prancis, Jepang, Korea, China, Asia Tenggara juga ada, terhadap salah satunya Indonesia yang aku pegang sekarang. Nah, sebenarnya untuk regional ambassador itu udah tutup dan untuk yang Indonesia sendiri Zeta Chain itu ada 2 orang gitu yang pimpin. Ada aku as Zeta Chain ambassador juga satu lagi Mas Aziz itu sebagai moderator. Jadi untuk sekarang mohon maaf banget lagi belum buka untuk yang ambasadornya ataupun moderatornya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cari pengalaman itu aku welcome banget sih, welcome banget dan kalau misalkan teman-teman tertarik itu jadi kontributor kita as moderator atau apapun itu kita tertarik banget. Cuman untuk saat ini masih volunteer dulu. Volunteer dalam artian nggak dapat salary tapi dapat pengalaman. Kalau misalkan teman tertarik buat jadi volunteer Zeta Chain Indonesia, kita welcome banget dan kita bakal ngasih pengalaman atau ngasih experience yang berbeda dari project lainnya. Karena aku sama saya sendiri itu bikin, jadi setiap bulan itu, ini mungkin aku kasih ini aja gambaran kali ya. Jadi setiap bulan itu kita ngasih atau bikin namanya itu bukan per bulan, tapi per kuartal, per 3 bulan. Per 3 bulan itu kita bikin namanya deck proposal planning. Jadi setiap 3 bulan itu kita bikin apa aja sih yang mau kita lakuin, baik dari segi 2 ya, offline activity sama online activity. Jadi kalau misalkan online ya kita bikin email sama Tubit, bikin email sama partner, bikin sama community yang ada di Indonesia maupun ada di luar gitu. Terus untuk yang offline yang paling pasti adalah kita bikin offline event bareng sama partners, bareng sama kampus-kampus, bikin juga sama nanti tanggal 22 sama Converse Asia gitu di Bali.
Jadi untuk skillnya sebenarnya untuk yang role yang aku pegang sekarang as a ZTC Ambassador ada banyak sih maksud aku. Skillnya pertama teman-teman harus bisa komunikasi. Terus yang kedua harus punya networking. Networking di sini bisa dua ya, bisa yang teman-teman kenal di offline ataupun yang di online. Terus yang ketiga, teman-teman harus bisa negosiasi dalam hal apapun gitu ya, entah itu dalam hal bikin project offline ataupun bikin project secara online, entah itu negosiasi dalam hal apapun lah negosiasi ini. Karena kalau misalkan teman-teman iya aja, ya teman-teman artinya nggak punya skill negosiasi. Terus yang keempat, um, bahasa kali ya. Kalau bahasa ini tergolong umum sih, karena di project sendiri teman-teman harus bisa dan gunain pakai bahasa Inggris. Terus yang kelima itu harus siap kerja ngalong, karena kadang ada beberapa project yang emang mengharuskan teman-teman itu aktifnya itu malam, karena di jam mereka itu di sana pagi. Nah, skill ngalong ini harus dikuasain juga kalau misalkan emang jadwal kerjanya itu dari malam ke pagi gitu, ke subuh. Terus skill yang lainnya adalah bisa desain, karena aku juga ya dikit-dikit bisa bikin ini lah, bikin Canva gitu, bikin Canva, AI juga bisa. Karena kan sekarang udah gampang ya, apa namanya, desain-desain itu lewat AI. Terus sebenarnya dari skill desain itu ngebantu aku juga sih bikin deck proposal pending itu ke tim global. Jadi dari deck proposal itu aku mau bikin apa aja nih selama 1 bulan sampai 3 bulan ke depan untuk online activity sama offline activity yang ngapain aja. Ya mungkin Mas Riki juga sama kali ya, sama kayak aku bikin planningnya, bikin budgetingnya sampai nanti eksekusi si apa namanya si planning tersebut. Nah, terus kalau misalkan teman-teman punya skill yang khusus nih, ini kebetulan apa namanya di ZTC lagi buka, cuman ini dia hybrid sih, hybrid. Dia ada buka BD, Business Development Manager, ada PM, Product Manager, sama sisanya untuk role IT. Ada Senior Blockchain Engineer sama Senior Blockchain Security Engineer. Oke, thank you untuk jawabannya, Mas Ari. Dan thank you juga untuk Mas Zizi Rohman untuk pertanyaannya. Itu sekaligus penutup gitu ya, penutup sesi yang kali ini. Terus belum penutup juga mungkin sebelum kita tutup gitu ya, sebelum kita tutup mungkin Mas Ari boleh kasih closing statement mungkin ya untuk teman-teman ZTC Indonesia dan juga Topik Indonesia, gimana mereka bisa mulai kita mungkin ya, gimana kita bisa mulai belajar Web3 dan menyeimbangkan dunia TradFi tadi, traditional finance tadi dengan DeFi gitu ya, tanpa harus takut salah langkah. Kira-kira mungkin seperti itu. Silakan Mas Ari. Oke teman-teman, jadi sebelum menutup ama malam ini dan besok ada hari Minggu gitu ya. Sebenarnya gini sih pesan dari aku buat teman-teman sederhana, jangan takut mulai. Jadi mungkin ada banyak teman-teman yang di sini takut mulai karena awalnya mungkin dari kripto gitu, pengen nyoba yang saham atau obligasi ataupun beli emas ataupun deposito ataupun instrumen yang ada di traditional finance. Itu pertama jangan takut mulai. Kenapa? Karena kalau misalkan teman takut mulai itu ya teman-teman udah ngebatasin atau ngeborder kalau misalkan teman tuh nggak mau nyentuh financial market di traditional finance. Begitupun kalau misalkan teman-teman yang di sini udah kenal traditional finance ya, ada saham, obligasi ataupun deposito. Itu ya teman-teman jangan kategoriin kripto itu scam, jangan ya. Karena sebenarnya scam atau enggaknya itu tergantung si project-nya ya, project-nya. Karena kalau misalkan project-nya memang dibuat untuk scam ya pasti ada aja gitu, ada aja apa namanya masalahnya, ada aja mungkin di pertengahan ada ini itulah. Terus pesan dari aku pelajarin pelan-pelan, terus mulai dari hal-hal yang paling kecil. Mulai dari nonton di YouTube podcastnya siapa gitu. Aku biasanya nonton Leon Hartono ya, buat pelajarin tentang saham sama obligasi maupun apa namanya financial market di traditional finance lainnya.
Biasanya aku juga nonton yang Andri Hakim, terus juga ada yang Kevin Hendrawan, terus juga ada yang banyak lah yang berkaitan sama saham ini. Terus yang selanjutnya, ya yang paling penting adalah seimbangin langkah teman-teman. Jadi jangan lupain itu namanya fundamental sama technical analysis. Fundamental tuh buat di saham kadang kepake kadang enggak. Karena di saham itu ada namanya bendermologi. Untuk yang kripto, karena kripto global ini bendermologi nggak kepake, biasanya Wells logi. Jadi ada berkaitan sama berita, ada berkaitan sama news, ada berkaitan sama teknologi si projectnya, ataupun trust dari komunitas ya. Terus jangan takut mulai dari yang kecil, seimbangin langkah, dan yang paling penting selanjutnya adalah money management yang baik. Jadi ketika teman-teman udah tahu semuanya, udah tahu traditional finance, saham A, saham B, saham C, aku udah masuk nih. Terus udah tahu juga obligasi, cara belinya gimana, cara dapetin SID gimana, cara untuk daftarin ke sekuritas itu gimana. Oh ya, FYI ya. Jadi kalau misalkan mau dapetin atau beli saham itu, teman-teman harus bikin akunnya di sekuritas. Kalau di kripto kan kita bikinnya di lewat exchange ya, crypto exchange. Kalau di saham kita bikinnya lewat sekuritas. Ada banyak, ada Mandiri Sekuritas, ada Mirae, ada BNI Sekuritas, ada juga BCA Sekuritas, ada banyak lah pokoknya. Jadi teman-teman bisa bukanya lewat sekuritas. Terus money management itu sangat perlu dan sangat dibutuhkan untuk segala aspek, mau di traditional finance maupun di kripto ataupun DeFi sektor. Karena ketika kalian bisa menyembangin satu sama lain dan bisa dapat profit dua-duanya, itu menurut aku udah selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain yang belum kenal kedua-duanya. Dan yang paling penting intinya jangan buru-buru pengen jadi kayak instan. Sebenarnya ada ungkapan yang bilang kalau misalkan kalian itu dapat uang cepat dan kalian juga bakal kehilangan uang cepat. Itu ada benarnya karena aku juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Dan ya anggap aja ini tuh kayak proses perjalanan yang bisa dinikmatin gitu ya, bisa dinikmatin, have fun, ada juga naik turunnya, ada juga emosinya, ada juga mindset gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman stuck jadi itu aja ya berarti artinya kalian itu nggak berkembang. Jadi tanamin juga mindset yang sehat, mindset yang tepat, sama mindset yang growth, selalu tumbuh. Baik itu di dunia kerjaan maupun di dunia investasi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mudah-mudahan yang join malam ini kedepannya bisa ambil langkah dan bisa tahun ke depan nantinya bisa financial freedom lah. Oke, gitu aja sih Mas. Kalau dari aku. Amin, amin. Ya, betul, benar-benar ini ya, namanya benar-benar daging semua ini ya, yang disampaikan sama Mas Hari ini ya. Oke, dan juga buat teman-teman yang belum join di Zetatian Indonesia dan juga follow Zetatian Indonesia di X ini ya, di X ataupun di Telegram gitu, teman-teman bisa join terlebih dahulu dan follow terlebih dahulu. Dan nanti mungkin kalau memang masih ada pertanyaan dan ya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya langsung ke Mas Hari mungkin gitu ya. Karena memang di space kali ini kita cuma provide 10 pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang memang masih pengen bertanya bisa langsung join di komunitas Zetatian Indonesia, entah itu seputar Zetatian ataupun informasi lain seputar Web3 dan juga kripto gitu ya, yang pasti gitu ya. Dan mungkin ya itu mungkin ya. Jadi intinya terima kasih untuk Mas Hari dari Zetatian Indonesia atas insight gitu ya. Benar-benar full daging ini ya malam ini. Hampir 2 jam. Sudah 2 jam ini malam. Sudah 2 jam. Wah, ya Mas. Share banyak banget informasi. Gak kerasa ya. Udah share banyak informasi. Dan juga thank you teman yang sudah aktif bertanya untuk sesi Q&A, sesi space kali ini, space dan Q&A tadi. Semoga diskusi ini benar-benar membuka wawasan baru untuk teman-teman tentang bagaimana Web3, DeFi, dan juga TradFi yang bisa melengkapi dunia financial market ini ya. Sampai ketemu di IME selanjutnya dari Tubit Indonesia dan juga Zetatian Indonesia. Thank you semuanya, thank you Mas Hari, thank you guys. Thank you teman-teman. See you. Thank you. Thank you guys. Happy weekend ya. See you.